Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat epik antara Adolf Anderssen melawan Lionel Kiselitsky. Partai ini berlangsung pada 21 Juni 1851. Oke, langsung aja kita masuk ke partainya. Di sini Anderssen sebagai putih dan Lionel megang hitam. Permainan dibuka dengan pion E4 dan E5, dilanjut pion F4. Pembukaan gambit raja. Lionel menerima gambit, disambung gajah ke C4. Langkah seperti kuda F6 pengembangan kuda, dan pion D5 menyerang gajah sering dimainkan ya. Tapi Lionel menteri H4 sekak guys. Apakah Lionel terburu-buru? Dilihat dari perwiranya yang belum berkembang. Kita lihat saja, dan coba kita analisis sedikit ya. Jika pion menutup, ada pion kali pion, gajah kali pion sekak, raja kali gajah, menteri F3 sekak, kuda menutup, pion kali pion, menteri E4 sekak sekaligus menawarkan pertukaran, menteri kali menteri dan kuda kali menteri. Di sini hitam unggul satu gajah dan satu pion. Oke, jawaban Anderssen di sini adalah raja ke F1. Dibalas Lionel pion B5 guys. Langkah ini disebut dengan Brian counter gambit. Tujuannya untuk menggeser gajah dari menekan pion lemah di F7. Dan langkah terbaiknya tetap menerima gambit. Disambung kuda F6 menyerang pion. Kuda F3 menyerang menteri, menteri kabur ke H6. Bukan pion E5 menyerang kuda, tapi pion D3 menyerang pion dengan gajah, dan sekaligus memakunya pada menteri. Pion dilindungi dengan kuda H5, disambung kuda ke H4. Tujuannya ke F5 menyerang menteri. Lionel tidak menjaga petak F5 dengan pion, tapi memilih menteri ke G5. Kuda ke F5 dan pion C6 menyerang gajah. Dibalas pion G4 menyerang kuda. Memakan dengan en-pasan sayang sekali. Pion terpaku gajah pada menteri ya. Dan coba kita analisis. Di sini, hitam bisa membalas dengan pion G6 menyerang kuda. Pion H4 menyerang menteri, menteri kabur ke F6. Pion kali kuda dan pion kali gajah. Dan kuda terjebak. Kuda C3 dan pion kali kuda. Tapi, jawaban Lionel di sini adalah kuda kabur ke F6 sekaligus menyerang pion dua kali. Benteng G1 menambah perlindungan pion, dan Lionel menjawab pion kali gajah guys. Gerakan ini akan terlihat buruk setelah pion H4 menyerang menteri. Menteri G6, pion H5, menteri balik lagi, menteri ke F3 menyerang pion dua kali. Coba kita bahas. Gajah ke B7, gajah kali pion, dan kuda kali pion. Bisa langsung gajah kali menteri, dan kuda H2 skakster, atau menteri kali kuda, menteri kali menteri, dan benteng kali menteri. Jumlah perwira masih sama, tapi putih unggul posisi ya. Oke, di sini Lionel memundurkan kudanya ke G8 untuk memberi jalan menteri. Gajah kali pion, menteri F6, kuda C3, dan gajah C5 menyerang benteng. Ini gerakan yang kurang sehat ya, karena bisa dibalas dengan pion D4. Tapi, Anderssen membalasnya dengan kuda D5 menyerang menteri. Menteri kabur, sekaligus makan pion di B2 dan menyerang benteng. Benteng nggak digeser, tapi Anderssen gajah ke D6 guys. Ini gerakan blunder. Lanjutannya adalah menteri kali benteng sekak dan raja E2. Menteri nggak boleh makan benteng ya, karena dia harus melindungi pion G7 dari serangan kuda yang akan berujung dengan skakmat. Jadi, menteri balik ke B2 sekaligus menyerang pion. Benteng C1 melindungi pion, pion G6 menyerang kuda, gajah kali gajah, pion kali kuda. Kuda C7 skak benteng, dan raja D8. Jika kuda kali benteng, menteri juga kali benteng. Jadi menteri F4 terlebih dahulu untuk melindungi benteng. Kuda A6 menyerang gajah, kuda kali benteng, dan kuda kali gajah. Ini adalah salah satu variasi gerakan yang terjadi. Tapi, Lionel bukan menteri kali benteng guys, tapi gajah kali benteng.
Sepertinya ini adalah kesempatan buat putih untuk membalikan keunggulan. Benar saja, Anderson tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia membalas dengan pion L5 guys. Ini gerakan yang brilian. Gerakan ini menutup penjagaan menteri ke pion G7. Setelah menteri kali benteng sekak, Raja E2, dan sebentar ya, coba kita telah posisi ini. Di sini, putih punya ancaman kuda kali pion sekak, raja geser, dan gajah E7 skakmat, tapi dijaga kuda. Ada juga gajah C7 skakmat ya. Dan sebenarnya tujuan hitam di sini bukan melindungi petak C7 guys, tapi untuk membuat jalan kabur bagi raja dengan mengeluarkan gajahnya. Tapi Lionel memilih melindungi petak G7 dengan kuda A6. Dan apakah kalian tahu ini adalah posisi skakmat dalam 3 langkah? Coba kalian pause video ini dan temukan langkah skakmatnya. Oke, kita lanjut saja ya. Di sini, Anderson memainkan kuda kali pion sekak. Paksa raja ke D8. Petak C7 dijaga kuda, petak E7 juga sama. Jadi, apa yang harus dilakukan guys? Ya, kasih dia cacing dengan menteri F6 sekak, pengor badan menteri, paksa kuda kali menteri, dan gajah E7 skakmat. Partai yang sangat epic guys. Terlihat bagaimana koordinasi dan kerjasama dari kuda dan gajah, sehingga bisa menciptakan skakmat yang sangat cantik. Dan jangan lupakan pengorbanan menteri demi skakmat ini. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Salam King Chess. Terima kasih guys.